Puji Tuhan, shalom saudaraku. Haleluya, saya percaya di Mesbah 2 malam hari ini kesempatan kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dan izinkan hadirat Tuhan memenuhi setiap saudara dan saya. Saya percaya kuasa Tuhan, anugerah Tuhan mengalir malam hari ini. Mari saudaraku kita satu dalam doa. Kami datang Tuhan dan kami mau bersyukur menikmati setiap kebaikan Tuhan. Hadirat Tuhan yang secara cuma-cuma Tuhan nyatakan bagi kami. Itu anugerah yang kami nikmati, di mana kami dapat merasakan kasih Tuhan. Kami dapat merasakan kebaikan, kekuatan yang Tuhan limpahkan. Kami yang lemah, kami percaya kami dikuatkan oleh hadirat Tuhan. Dan kami yang terbaring sakit malam hari ini, kami percaya kesempatan kami menikmati. Tuhan nyatakan kuasa Tuhan bagi kami. Terpujilah namamu. Tuhan nyatakan terobosan yang baru lihat hadirat-Mu. Kami dapat mengalami Tuhan dan kami siap menyembah Tuhan. Kami bawa umat-Mu agar umat-Mu dapat berkasih-kasihan dengan Tuhan. Di dalam streaming malam hari ini kami percaya Tuhan hadir. Dalam nama Yesus kami bersyukur menyembah Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Amin. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari datang dengan iman, nyatakan pujian ini saudara. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Amin. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu.
bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari datang dengan kerinduan, nyatakan ucapan syukur-Mu, doaku. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Amin, amin. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kami rindu, sucikanku, kuduskan hatimu, Tuhan. Mari sembah Tuhan. Siria dalam ayasya, dia dalam doa kami, syukur kami ya Tuhan. Syana dalam ayasya, dalam izinkan hadirat-Mu membasahi kami, Tuhan. Kami rindu, syana lama ya dalam ayasi. Yesus, yang selalu hadir, mengubah hati kami, memurnikan hati kami. Syara lama ya dalam. Mari nikmati anugerah-Nya, nikmati kasih-Nya. Mari datang saudaraku malam hari ini, berkasih-kasihanlah dengan Tuhan. Sebab Dia sungguh ajaib, Dia sungguh baik. Dia dalam ayasya, Dia dalam ayasi, mengalir hadirat-Mu seperti sungai yang mengalir bagi hati kami. Ora lama ya dalam ayasya, dalam Uria dalam ayasi. Sebab kami tahu setiap hati kami yang sanggup pulihkan hanya Tuhan kami. Hanya Engkau yang sanggup memurnikan setiap hati kami. Izinkan kami masuk di dalam dimensi itu, agar Tuhan bergerak atas setiap pribadi kami. Tuhan bergerak atas setiap kami semua. Dan
Tuhan, kami dapat melihat keajaiban perubahan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami nyanyikan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari lebih lagi naikkan syukur nyanyian iman kita malam ini. Oh, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu. Doa kami Tuhan, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari biar musik saja nyanyikan pujian ini. Mari saudaraku sama-sama angkat tangan kita dalam hadiratnya. Kita renungi bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Saudara yang mau bersyukur, saudara yang mau bermazmur, bahkan saudara yang mau menyembah di dalam roh, saudara yang mau berdoa dalam bahasa roh, mari nyatakan iman kita malam ini. Orata karalaba syadaralaba yatakoralaba sidiadaralaba iralaba ya syadaralaba takoralaba. Ora syatakanaralaba yaralaba ya syatakoralaba sekedearalaba. Kami percaya Tuhan, iman kami bangkit malam hari ini, sebab kami melihat Tuhan bekerja atas setiap hati kami. Tuhan membuat segala sesuatu yang baru bagi kami malam hari ini. Lewat hadirat-Mu, lewat perkenanan-Mu malam hari ini, kami mau bersama-sama angkat tangan kami dan kami bersyukur bahwa Tuhan campur tangan atas kami malam hari ini. Dan Tuhan sanggup mengubahkan setiap kami. Tuhan sanggup memampukan setiap kami. Hadirat-Mu adalah kekuatan kami. Hadirat-Mu adalah sumber kehidupan kami. Dan kami mau nyatakan pujian ini Tuhan, agar ini menjadi nyanyian iman kami bersama. Oh rata kata hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Bawa kami dalam pemurnian-Mu Tuhan, bawa kami. Biar matamu seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kami mau jadi Tuhan.
mau jadi Yesus seperti-Mu. Doa kami Tuhan, ku mau jadi Biarlah pujian ini Tuhan bukan hanya menjadi nyanyian saja Tuhan, tetapi menjadi doa kami setiap hari Tuhan. Setiap kami datang kepadamu, setiap kami mendekat ke tahta-Mu yang kudus Tuhan, kami mau datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan, dan mengakui setiap kesalahan kami, mengakui setiap perbuatan kami yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan, dan mengizinkan Engkau terus memurnikan hidup kami Tuhan, seluruh hidup kami Tuhan. Murnikan kami Tuhan, ubahkan hati kami Tuhan, berikan kami hati-Mu, berikan kami mata-Mu Tuhan. Biar apa saja yang kami kerjakan dalam hidup kami hanya kehendak-Mu dan keinginan hati-Mu, dan hanya bagi kemuliaan Engkau saja Tuhan. Malam hari ini kami mau Tuhan menikmati Engkau dimanapun Tuhan kami berada, baik kami di tempat ini, saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Tuhan jumpai mereka, temui mereka, puaskan mereka dengan hadirat-Mu, seperti Tuhan puaskan kami di tempat ini. Kami mau setiap kali kami berjumpa dengan-Mu, setiap kami Tuhan mendekat kepada-Mu Tuhan, kami merasakan kebesaran kasih-Mu, kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan cengkraman-Mu Tuhan memeluk erat kami Tuhan. Sehingga tidak peduli seberapa berat Tuhan pergumulan permasalahan kami, tapi kami ada di dalam tangan Tuhan yang kuat, dan kami aman di dalam Engkau Tuhan. Malam hari ini izinkan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Izinkan kami Tuhan mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kali kami datang kepadamu, Kau gak pernah Tuhan datang kepada kami menjumpai anak-anak-Mu dengan tangan yang kosong. Berikan sesuatu yang baru buat kami, bahwa kami masuk kepada dimensi yang lebih lagi, bahwa kami Tuhan masuk ke dalam pengenalan akan Engkau lebih lagi, bahwa kami masuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Karena itu berbicaralah pada kami, berkata-katalah kepada kami, nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu Tuhan yang mendengarkan dimanapun Tuhan pesan Tuhan disampaikan. Biarlah mereka beroleh kesehatan, kesembuhan, pemulihan, kesejahteraan di setiap firman yang dikabarkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat malam saudara-saudara semua. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan saudara semua malam hari ini di Mesbah Doa. Mari ajak saudara-saudara, teman, ataupun mungkin orang serumah saudara untuk bersama-sama kita mendengarkan pesan Tuhan, bersama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi arahan Tuhan dan isi hati Tuhan buat kita malam hari ini. Kita percaya kepada firman Tuhan bahwa setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan biarlah itu menjadi bagian saudara dan saya, memperoleh kekuatan yang baru lewat Mesbah Doa malam hari ini. Saudara, sebelum saya masuk pada firman Tuhan, saya ingin menyampaikan sedikit apa yang kami alami di dalam keluarga kami akhir-akhir ini. Sebab ada banyak orang yang sampaikan kepada saya ataupun kepada suami ataupun kepada anak kami pernyataan yang hampir sama, bahwa kenapa keluarga Bu Eva, keluarga Dr. Veno itu selalu ada aja atau bertubi-tubi, ada aja masalahnya. Yang lalu ketemu Bu Eva anaknya sakit, Bu Evanya juga baru sembuh dari lupus dan sebagainya. Lalu anak sakit dan cukup lama, 1 tahun anak kami sakit, mengalami tumor. Lalu belum lama ini di bulan September saya juga mengalami sakit yang luar biasa. Mengalami saraf kejepit dan harus dioperasi. Dan akhirnya kami bertemu dengan beberapa orang yang menanyakan hal yang sama, bahwa kenapa kok kejadiannya selalu bertubi-tubi. Dan jujur kami harus sampaikan,
kami pun harus kehilangan beberapa teman pelayanan dengan alasan yang mereka sampaikan tuh, saya nggak kuat ikut pelayanan di tempat di mana ibu melayani. Dan ada satu keluarga bahkan yang rela mundur pamit baik-baik karena kayaknya kita takut. Sebab setiap kita mau pelayanan itu kok pengalamannya kayak sama gitu. Sakit lah, tiba-tiba ada kejadian peristiwa yang nggak pernah terduga, nggak pernah terjadi gitu. Dan hal-hal itu yang beberapa orang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kami dalam pelayanan karena ketakutan mereka. Mereka mengistilahkan ini medan peperangan yang kayaknya kok terlalu berat sekali gitu. Tapi Tuhan tuh melatih saya bersyukur saya ada di wadah yang tepat, GBI WTC, yang mengajarkan saudara dan saya untuk membaca Alkitab setiap hari, untuk belajar mendengarkan suara Tuhan. Jadi saya menetapkan hati, saya berketetapan untuk lebih mendengarkan suara Tuhan daripada suara orang-orang di sekitar, tanpa mengurangi rasa hormat, penghargaan saya kepada orang-orang yang mungkin cara mereka mengasihi, memperhatikan keluarga kami seperti itu. Tapi saya berketetapan untuk mendengarkan firman Tuhan lebih daripada apa yang dunia atau sekitar, atau bahkan kondisi di sekitar kami berkata. Dan saudara, saya punya ayat emas dari Amsal 4 ayat 20. Ini menjadi ayat emas saya, Amsal 4 ayat 20, 21, 22. Karena di dalam perjalanan khususnya pengembalaan kami tuh selalu memang dinilai, bahkan kami pun merasakan kok sakitnya itu datang silih berganti, atau permasalahan apapun datang silih berganti. Tapi dalam Amsal di sana dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi itulah yang membuat saya berketetapan untuk lebih mengarahkan telinga saya kepada apa yang menjadi perkataan Tuhan. Dan di sana disampaikan di ayat 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Dan ini mengandung janji di ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Firman ini buat saya cukup buat menjawab banyak pertanyaan tentang keberadaan kami yang seolah-olah disebut bertubi-tubi banget gitu. Kayaknya ada-ada aja gitu. Tapi Tuhan mengajarkan saya untuk supaya lebih dengar suara Tuhan daripada suara orang-orang di sekitar ataupun daripada keadaanmu gitu. Dan saya memilih untuk menaruh firman Tuhan itu di dalam lubuk hati, sebab dari sanalah mengandung janji Tuhan, kehidupan dan kesembuhan. Sebab saya percaya saudara dan saya pasti rindu janji ini. Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, hidup dan mendatangkan kehidupan. Dan juga kita semua ingin mengalami kesembuhan dan pemulihan, amin. Dan saya ingat tanggal 12 Agustus dalam mesbah pribadi saya pada satu pagi. Saya sampaikan simpel kepada Tuhan, Tuhan, hari ini saya mau berkasih-kasihan sama Tuhan. Ada banyak suara yang saya dengar, ada banyak hal-hal yang saya dapatkan. Tapi saya mau berketetapan untuk dengar suara Tuhan. Tuhan berkata-katalah, buat saya sepatah kata tuh cukup Tuhan. Saya mau baca Alkitab bukan sebagai pengetahuan, saya mau baca Alkitab sebagai hati Tuhan, isi hati Tuhan. Jadi saya minta satu kata aja Tuhan. Dan saudara, waktu saya selesai nyembah, satu kata pemurnian yang saya tahu betul bahwa itu suara Bapak saya, itu suara Allah saya, bicara tentang pemurnian. Di situ ada kekuatan buat saya. Tuhan belum ngomong banyak, tetapi roh di dalam saya itu bergelora. Karena ini Tuhan jawabannya. Dari begitu banyak pertanyaan, kenapa, ada apa, bahkan ada yang ya coba dia diruntut, ada apa ini gitu. Tapi jawaban Tuhan bukan hanya meneduhkan, tapi menguatkan, sekaligus mengajar kepada saya secara pribadi. Dan malam ini saya pengen bagikan buat saudara, buat kita semua, supaya ini menjadi berkat bagi kita semua. Kalau saudara tanya tentang tema malam hari ini, yaitu tentang pemuritan. Dan saya belajar dari Alkitab di bagian mana Tuhan saya bisa belajar lebih lagi, dan Tuhan mau ngomong lebih lagi. Dan
saya berdoa supaya waktu saya sampaikan, saudara pun diberikan kekuatan, diberikan arahan, diberikan tuntunan, ajaran. Sehingga kita semua di masa-masa yang tidak mudah, yang mungkin kita semua punya masalah yang sama, pergumulan yang sama, tapi percayalah Tuhan sedang melakukan pemurnian itu buat saudara dan saya. Kita buka yuk sama-sama 1 Petrus 1 ayat 3-7. Silakan saudara buka Alkitab saudara ya di tempat saudara masing-masing. 1 Petrus 1 ayat 3-7 ini mengandung penghiburan dan pengajaran buat saya. 1 Petrus 1 ayat 3-7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Katakan amin. Mungkin seperti saudara dan saya, hanya kita berbeda saja dalamnya. Bungkusannya tetap kesulitan, masalah, pergumulan, betul ya. Tetap kita punya masalah, pasti kita semua punya masalah, punya pergumulan, punya kesulitan. Tetapi Tuhan mau ajarkan kepada saya dan pada saudara semua bahwa masa-masa yang sulit yang saudara alami itu bukan hukuman. Itu mungkin bukan berarti itu kutukan, atau enggak selalu itu karena kesalahan saudara. Tetapi yang Tuhan ajarkan yaitu melalui setiap kesulitan, melalui setiap pergumulan yang sedang kita hadapi itu, Tuhan itu sedang mau melakukan satu proses, yaitu pemurnian yang sengaja dirancang oleh Tuhan untuk menghasilkan iman yang murni, iman yang teruji, iman yang berkualitas. Amin. Nah, 1 Petrus 1 ini kalau kita belajar Alkitab dalam konteksnya, Petrus menulis dalam surat 1 Petrus 1 ini dalam keadaan saat itu tidak baik-baik saja. Saat itu kekristenan sedang tertekan dan sedang dianiaya. Seluruh pengikut Kristus pada zaman itu sedang merasakan penganiayaan yang hebat. Mereka kehilangan keluarga, mereka kehilangan harta, lalu mereka hidup di tengah-tengah ketidakpastian. Dan mungkin itu bisa jadi saudara juga pada hari-hari ini. Mungkin kekristenan kita nggak lagi dianiaya, tidak sedang dianiaya. Tapi mungkin penganiayaan itu bisa berupa kesulitan yang saudara alami. Kesakitan mungkin seperti yang saya alami beberapa bulan ini. Lalu kesulitan hidup atau ketidakpastian. Tetapi di tengah penderitaan itu justru dengan jelas di sana dikatakan, Petrus berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini yang menjadi penghiburan buat saya. Justru di masa yang gak gampang, di masa yang sulit, yang sedang teraniaya, yang kehilangan keluarga. Di sana Petrus memulai dengan kata terpujilah Allah Bapa Tuhan kita. Dan saya pelajari kenapa sampai Petrus itu punya perkataan yang powerful. Justru di dalam tekanan, di dalam aniaya, yang terucap bukan keluhan. Yang terucap justru terpujilah Tuhan, Allah, Bapa dan Tuhan kita. Saya yakin karena Petrus punya pengalaman, Petrus punya pengenalan siapa Yesus yang dia sembah. Seperti saudara dan saya. Di ayat selanjutnya di sana katakan, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
Saya percaya kalimat terpujilah dari Petrus itu karena Petrus tahu benar, Petrus mengenal, dan Petrus merasakan kuasa kebangkitan yang saudara dan saya rasakan. Bahwa kuasa kebangkitan itulah yang membuat hidup yang saudara hidupi hari ini, hidup yang saya hidupi hari ini adalah hidup penuh pengharapan. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan kita hidup. Tuhan kita bukan kumpulan tengkorak, maaf, yang ada di kuburan. Tetapi Tuhan kita bangkit pada hari yang ketiga. Dan iman itulah yang membuat kita punya pengharapan kepada Tuhan. Sehingga kesulitan, kesusahan, entah itu mungkin kesakitan, penderitaan apapun yang saudara alami. Sama seperti Petrus, kita bisa bilang terpujilah Tuhan. Sebab kita tahu kuasa kebangkitannya memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Amin. Dan pertanyaannya sekarang, kenapa sih iman kita itu perlu dimurnikan? Itu menjadi pertanyaan saya. Tuhan, dari banyaknya peristiwa, oke, Tuhan ingin saya untuk dimurnikan hati saya. Dan saya deal Tuhan, saya berketetapan untuk yes pada apa yang Tuhan mau sampaikan. Saya tanya sama Tuhan, dan firman Tuhan tuh mengajarkan jauh sebelum peristiwa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan di ayat ini berkata dan pujian tadi ya, bagaimana kita ingin supaya hati kita dimurnikan terus. Supaya kita tuh kayak emas yang murni di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang lebih daripada emas yang murni. Dan inilah yang Tuhan mau kerjakan hari-hari ini buat saudara dan saya. Nah saudara, iman saudara dan saya itu sama seperti logam mulia yang tercampur dengan kotoran atau terak. Jadi logam mulia itu sebelum si pemurni memanaskan, si pemurni udah tahu nih ada kotoran bersama dengan logam mulia ini. Jadi perlulah dipanaskan, betul ya, perlu dipanaskan. Dan kalau dipanaskan otomatis perlu api. Nah api ini dalam hal ini dalam kehidupan kita adalah pencobaan yang saudara sedang hadapi. Sakit penyakit kah? Keterpurukan lah, ketidakpastian. Semua yang Tuhan izinkan terjadi yang seakan-akan menyakitkan saudara. Kayaknya bikin saudara panas hati saudara. Ini adalah api yang Tuhan sedang biarkan, izinkan terjadi supaya memisahkan si logam mulia dengan terak tadi, dengan kotoran tadi. Dan kita baca di Amsal 17 ayat 3 ya. Sambil saudara siapkan, saya mau sampaikan bahwa Tuhan itu mengizinkan ujian itu bukan untuk menghancurkan saudara dan saya. Tuhan gak pernah bermaksud seperti itu, dan janganlah kita punya seujon ya atau pikiran yang buruk, negatif thinking sama Tuhan. Berpikir Tuhan kenapa sih Tuhan kok lagi-lagi dan lagi, kok Tuhan, banyak sekali pertanyaan. Tapi percayalah apa yang Tuhan izinkan terjadi, entahkah itu ujian, sakit penyakit, tekanan apapun, penderitaan, pergumulan saudara apapun, Tuhan gak pernah bermaksud menghancurkan saudara. Dia cuma pengen membersihkan saudara, memisahkan. Seperti tadi seorang pemurni yang sedang memisahkan logam mulia dari terak. Dia cuma pengen memisahkan kita dari hal-hal yang mungkin terak di dalam hidup kita itu kesombongan, keangkuhan, amarah, kedengkian, apapun, mungkin keterikatan saudara, apapun itu jenis dosa yang ada dalam hidup kita. Tuhan mau pisahkan itu dari hidup kita. Dan betapa dia luar biasa mengizinkan api itu. Dan kita lihat dulu deh Amsal 17 ayat 3. Amsal 17 ayat 3. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Inilah proses atau bagaimana proses pemurnian itu bekerja. Ini cara pemurnian itu bekerja. Dari Amsal 17 ayat 3 ini kita bisa belajar bagaimana proses pemurnian itu bekerja. Bahwa sangat memang membutuhkan si api tadi. Dan kita nggak bisa terpisahkan apa yang tidak baik sama seperti terak tadi. Tidak mungkin terpisahkan dari logam mulia kalau tanpa api. Jadi perlu sekali api di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan izinkan terjadi. Dan kalau memang kok belum habis-habis, kok datang silih berganti, ya memang masih ada yang kotor, yang terak. Saudara dan saya yang harus dipisahkan. Dan kabar baiknya yang saya mau sampaikan, bahwa di masa pemurnian, di masa tukang pelebur itu, tukang pemurni itu,
memurnikan atau memisahkan logam dengan teraknya itu. Bahwa si tukang pelebur ini nggak pernah meninggalkan tungkunya. Dia ada di pinggir tungku itu, pegang si kuinya itu, tempatnya, wadahnya itu. Dan dia tahu betul loh kapan dia mau menyelesaikan, kapan dia rasa ini panasan banget enggak. Atau kurang panas enggak. Sebab kalau kurang panas, si yang terak itu, kotoran itu, yang tidak baik itu enggak bisa terpisahkan. Jadi dia tahu banget kapan mengatur suhunya. Dan dia tahu banget kapan berhentinya mengatur suhu itu. Ini kabar baik buat kita, buat saudara dan saya. Dan ini saya rasakan, saudara, saya harus jujur sampaikan. Saya mengalami Tuhan yang seperti ini lagi. Ketika keluarga kami dibawa dalam pengalaman beberapa bulan lalu, anak kami itu batal menikah dengan hal yang sudah dipersiapkan, lumayan cukup sudah dipersiapkan. Dan pada satu momen, kebetulan pembatalan pernikahan itu ada di momen di mana anak kami ada di rumah sakit mau operasi yang ketiga. 1 hari mau operasi yang ketiga. Itu masa yang tidak mudah. Dan 10 hari harus ada di rumah sakit dan di hari ke-11 harus kembali ke rumah. Nah tentunya dengan berbagai kenangan di dalam rumah kami itu banyak sekali luka sakit kepada kami keluarga. Nah pemandangan pertama yang saya lihat waktu anak saya masuk, saya lihat suami saya itu mengejar anak saya di meja makan. Dan pemandangan ini sudah lama sekali saya nggak lihat. Suami saya tarik anak saya, dia rangkul erat anak saya. Dan dia menangis dengan anak saya. Semakin anak saya menangis, saya lihat suami saya itu makin nangis, makin erat, peluk erat anak saya. Di situ saya juga nangis, tapi bukan tangis tentang luka. Yes, ada luka, yes, ada kecewa. Tetapi nangis kepada satu pengalaman yang Tuhan bawa. Bahwa itu loh Tuhan, saudara dan saya. Dalam penderitaan, dalam kesakitan, dalam kesusahan. Bahkan dalam luka-luka saudara. Dia tuh ada dan memeluk saudara dan saya. Kalau bapaknya aja yang di bumi, itu memeluk sedemikian rupa. Apalagi bapak kita di surga. Waktu saudara sakit, saudara gak ditinggalkan. Saudara dipegang erat, dipeluk bahkan. Erat sama Tuhan. Dan saudara aman. Dan itu yang kita baca tadi di ayat selanjutnya. Saudara dan saya itu dipelihara Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Bahwa dalam pencobaan kita, dalam proses pemurnian kita, saudara dan saya itu aman di tangan Tuhan. Saudara aman bahkan di kui itu, di tungku itu. Saudara aman. Sebab dia mengendalikan, dia pegang kendali seluruhnya. Dan pengalaman itu membuat saya, oh Tuhan, Tuhan itu apa alasan aku buat protes? Kalau satu waktu Tuhan memurnikan aku lagi, memurnikan keluargaku lagi, memurnikan pelayananku lagi. Tuhan, aku aman. Aku ada dalam dekapan Tuhan yang besar, yang hebat. Aku ada di dalam tukang pemurni itu. Dan dia pegang dia duduk di samping tungku itu dan dia pegang kui itu. Dan dia tahu benar suhunya dan waktunya. Dia tahu benar kapan dia harus naikin suhunya. Dia tahu ngatur waktunya, kapan dia harus menyelesaikannya. Dan kabar baik yang saya mau sampaikan, ternyata firman Tuhan sampaikan. Lewat ilustrasi tadi, saya bisa belajar. Ketika saya pelajari bagaimana berhenti si tukang pemurni itu, si tukang pelebur itu. Dia akan berhenti, dia akan cukup. Menyatakan itu cukup, logam itu menjadi mulia. Ketika dia melihat wajahnya sendiri terpantul. Ketika si perak itu, yang mulia itu, mengeluarkan pantulan wajahnya sendiri. Hal itulah yang bikin saya, Tuhan terima kasih. Kalau masih dimurnikan, berarti ada sesuatu yang belum selesai. Yang belum dilepaskan. Yang mungkin masih saya rela. Yang mungkin itu pun masih saudara genggam. Yang saya masih pegang kuat. Yang mungkin itu saudara masih pegang kuat. Dan saya belum lepaskan, saudara belum lay down itu juga. Dan Tuhan mau supaya malam ini kita semua sama-sama diingatkan. Yuk, jangan ada satupun yang ditahan. Mungkin itu sakit saudara. Mungkin itu kegagalan saudara. Rasa putus asa saudara. Bukankah tadi kita sudah sepakat sama-sama di ayat yang pertama kita baca. Kita ini punya hal yang luar biasa, yaitu kuasa kebangkitan Tuhan. Yang membuat kita punya hidup yang penuh pengharapan. Kita masih punya Tuhan.
Kita masih bisa berharap kepada Tuhan. Kita masih bisa mengandalkan Tuhan. Dan kita bisa deal Tuhan, yes, kalau masih mau dimurnikan terus. Dan nanti ke depan, kalau masih ada proses itu pun Tuhan, saya tahu pasti Tuhan cuma mau supaya muncul di logam mulia itu loh wajah Tuhan. Dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam kesakitan, muncul loh wajah Kristus. Supaya saudara dan saya itu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Itu sih. Jadi Tuhan itu gak mau menghancurkan, gak pernah berniat menghancurkan saudara, menyusahkan saudara. Buat saudara yang mungkin merasa kayak hancur hidupnya hari-hari ini, yang kayaknya udah gagal, frustasi. Anak-anak muda mungkin, yang kayaknya saya gak punya pengharapan lagi. Hidup saya gak pasti, masa depan saya gak pasti. Saudara, kuasa kebangkitannya memberikan pengharapan buat saya dan saudara. Apa yang dia kerjakan itu tidak pernah menghancurkan saudara. Itu seolah-olah untuk memurnikan sampai saudara dan saya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, kita akan belajar dari ayat ini. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita waktu kita diproses sama Tuhan lewat pemurnian ini. Atau sikap kita dalam proses pemurnian ini. Kita baca yuk di 1 Petrus tadi lagi. Ayat 1 Petrus 1 ayat 6. Ada hal yang luar biasa yang dunia ini gak bisa kayak gini. Cuma Alkitab yang bisa mengajarkan yang kayak gini. Dan cuma Tuhan kita yang mengajarkan kayak gini. Kita baca baik-baik. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bayangkan saudara, ini Alkitab sering banget ngajarin kita hal-hal yang paradoks memang. Di sana kita dikatakan, ya sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tapi Petrus bilang begini, bergembiralah. Memutuskan atau berketetapanlah untuk bergembira sekalipun keadaannya gak enak. Sekalipun keadaannya gak pasti, sekalipun sakit, sekalipun orang-orang yang bilang itu ada-ada aja, bertubi-tubi banget, kok gini lagi, kok peperangannya serem, atau mungkin apapun pergumulan saudara. Tapi dikatakan di sana bergembiralah. Jadi ini sikap hati yang harus kita jaga, yang harus kita bangun bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita. Ayo kita bergembira, sekalipun dalam seketika kita harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Masalahnya datang silih berganti, yang itu yang saya bilang. Dalamnya sama pencobaan, ya kan, dalamnya sama masalah. Tapi bungkusan label yang beda-beda. Ada yang sakit, ada yang kekurangan keuangan, ada yang gagal menikah misalnya, ada yang kena PHK, ada yang belum jelas masa depannya seperti apa. Seperti itu, tetapi kita punya Tuhan yang sama. Yang firman-Nya bisa kita pegang, di sana dikatakan bergembiralah. Ini sikap yang harus kita tunjukkan. Artinya saudara, dalam hal ini saya belajar supaya kita itu jangan pernah memutuskan melarikan diri dari masalah. Jangan pernah lari dari ujian ataupun dari segala cobaan atau hal-hal yang mencobai kita, yang kita anggap itu mencobai kita. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan itu melebihi kekuatan saudara dan saya. Amin. Kalaupun saudara diberikan ujian itu atau diberikan masalah, toh dia akan memberikan jalan keluar. Dan kita percaya hal itu. Amin. Jangan pernah coba saudara memadamkan api. Karena kalau apinya saudara padamkan, hal yang tadi itu tidak bisa terjadi. Karena kalau apinya kurang panas, si kotoran itu nggak bisa. Kotoran itu nggak bisa tersingkir. Kesombongan saudara, egois saudara, rasa mampu saudara, keakuan saudara, keterikatan saudara, dosa apapun saudara, amarahkah, kedengkiankah, itu nggak bisa. Kalau saudara coba matikan apinya, saudara coba kecilkan bahkan apinya, proses pemurnian itu nggak akan berhasil sampai logam yang mulia itu, sampai emas yang murni, sampai seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi sekali lagi, sebelum kotoran itu terangkat, sebelum terak itu terangkat, sebelum hal yang jelek, yang buruk, yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan itu terangkat dari hidup kita, jangan lari dari masalah, jangan lari, jangan putus asa. Dan tadi seperti yang Petrus sampaikan, jangan menggerutu. Keadaan susah saat itu, tapi Petrus nggak pernah ambil pilihan buat menggerutu, buat ngedumel, buat ngedrundel, ya kan? Dia nggak nyalahin Tuhan. Nah, banyak sekali orang-orang yang saya layani yang ujung-ujungnya suka nyalahin Tuhan. Ada juga yang nyalahin gereja, nyalahin pengajaran.
Dan itu nyata ada seperti itu. Dan malam hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, mari kita bertahan dalam proses pemurnian itu. Jangan menggerutu, jangan nyalahin Tuhan, jangan juga nyalahin orang lain, jangan cari kambing hitam. Tapi mari kita berserah, kita percaya Roma 8 ayat 28 bahwa dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin kalau saudara berhadapan dengan manusia, toh firman Tuhan berkata orang bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik buatmu. Kalau mungkin pergumulan saudara hal yang lain, percayalah Roma 8 ayat 28 ini. Buat Tuhan tuh melakukan hanya untuk mendatangkan satu kebaikan buat saudara dan saya. Jangan pernah berburuk sangka sama Tuhan ya. Lalu yang terakhir yang luar biasa, saya belajar dari ayat ini. Di sana dikatakan nih, kita tahu sekarang bahwa, ini Roma 8 ayat 28-nya. Tadi di ayat 7. Di ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Supaya iman saudara dan saya itu teruji. Iman saudara dan saya itu otentik. Itu yang Tuhan mau. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Nah, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian. Ini kita harus fokus kepada ini. Memperoleh kemuliaan dan kehormatan. Ini tujuan kita. Ini tujuan saudara dan saya. Waktu proses pemurnian itu, Tuhan izinkan terus menerus dalam hidup saudara dan saya. Karena kita mau ini loh, waktu kita ketemu Tuhan muka dengan muka itu. Kita pengen kita dapat puji-pujian dari Tuhan. Makanya kita jangan minta pujian dari manusia. Penyanjungan, afirmasi, validasi dari orang. Yang kita kejar ini nih. Yang kita kejar bukan pencapaian, bukan siapa kita di panggung, bukan tentang validasi orang-orang, penilaian orang, penghargaan dari orang. Ini yang kita kejar. Nah kalau saudara punya sikap hati seperti ini, bahwa fokus kita tuh bukan pada sesuatu yang kita gak bawa mati loh. Tapi fokus kita itu kepada sesuatu yang kita akan nanti dapatkan setelah kematian kita. Menjadi serupa dengan Tuhan dan kita mendapat puji-pujian, kehormatan, kemuliaan. Wow, ini luar biasa. Dan ini tujuan saya dan saudara, amin. Nah sekarang dengan cepat ya, langkah-langkahnya apa sih Bu? Ini pengalaman pribadi saya dan semoga ini bisa memberkati saudara ya. Langkah-langkah menuju pemurnian hati itu. Yang pertama, ketika banyak hal dan banyak perkataan yang masuk, itu bikin saya tuh menarik diri. Nah, saya bersyukur untuk masa-masa saya harus bed rest. Saya menarik diri dari banyak kegiatan, dari hingar-bingar lah. Dari kalau anak sekarang bilang dari yang dar der dor ya kan. Saya diberi kesempatan itu sehingga saya bisa datang kepada Tuhan dengan meminta Tuhan, saya datang kepadamu dengan segala kerendahan hatiku Tuhan. Kalau ada sesuatu yang salah dalam hidupku Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan. Saudara harus berdoa seberani Daud berdoa. Seperti Daud bilang tuh ada dalam ayatnya ya, ujilah aku Tuhan. Ya, seperti itu. Minta sama Tuhan, uji aku Tuhan. Apakah aku masih mengasihi Tuhan? Tilik aku hatiku. Dan kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Bahwa saudara dan saya tuh gak mampu kalau tanpa Roh Kudus. Gak mampu bahkan menyucikan diri kita sendiri tuh gak mampu. Jadi itu yang kita perlu datang kepada Tuhan. Makanya saudara perlu banget waktu untuk kita refleksi, menarik diri dari kesibukan kita. Entah itu pelayanan, entah itu pekerjaan. Yang menyita waktu saudara dengan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan cuma mau kita tuh datang, saudara dan saya itu datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Dan mengakui bahwa Tuhan, kalau bukan Tuhan yang sucikan aku juga gak bisa loh Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang rendahkan hatiku, kalau bukan Tuhan yang uji hatiku. Sampai Tuhan, sampai sama kayak tukang pemurni tadi, pelebur tadi. Sampai dia bisa lihat wajahnya sendiri di logam atau di perak yang mulia itu. Hal yang kedua, izinkan firman Tuhan menyingkapkan hati saudara. Karena itu baca firman Tuhan. Saya bersyukur, hal yang paling saya syukuri. Setiap hari kita diberikan makanan lewat aplikasi SMA, betul? Dan walaupun setiap hari baca, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, yang dibaca tuh hampir sama. Tapi kalau kita datang dengan rendah hati, dengan kerelaan hati yang mau dibentuk Tuhan. Tuhan tuh selalu ngomong dengan cara yang berbeda sesuai dengan kebutuhan saudara dan saya.
Dan itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Nah, dapatkan rema itu dari Tuhan. Baca, renungkan, bersedia terus untuk ditegur, diarahkan oleh firman Tuhan itu. Lalu saudara juga perlu hal yang ketiga, langkah untuk kita dimurnikan oleh Tuhan. Saudara perlu bersedia melewati proses pemurnian. Saudara perlu bersedia. Karena ada banyak orang yang, aduh Tuhan panas banget ini. Aduh Tuhan gak enak banget ini tempatnya. Kayaknya ini bukan tempat yang basah Tuhan. Kayaknya ini tempatnya bukan kayak aku banget Tuhan. Ada banyak hal saudara menggerutu atau coba menego dengan Tuhan. Padahal intinya tuh saudara cuma gak rela diproses Tuhan. Bersedia, jangan lari dari badai, jangan lari dari ujian. Hadapi karena saudara udah punya kepastian tadi. Kita punya kuasa kebangkitannya kok. Kita punya hidup yang penuh pengharapan itu di dalam Tuhan. Amin. Dan yang keempat, pelihara hati kita setiap hari. Sebab Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati saudara. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Lalu cirinya apa Bu yang terakhir? Cirinya apa? Kalau hati kita sudah dimurnikan. Saudara, yang pertama saya dapatkan hatinya tuh lembut banget dan mudah buat diajar. Dan kalau ditegur dalam pelayanan, di kantor, oleh pimpinan, anak-anak mungkin ditegur orang tua. Kalau saudara rela diproses sama Tuhan, dimurnikan sama Tuhan. Saudara tuh gampang banget diajar Tuhan, ditegur Tuhan. Saudara gak jadi gampang tawar hati. Saudara gak gampang jadi lembek, jadi mundur dari pelayanan kah, gampang resign dari tempat kerja kah mungkin. Atau ada juga orang-orang yang meninggalkan rumah tangganya, anak-anak meninggalkan orang tuanya, suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami. Padahal itu proses yang sedang Tuhan kerjakan untuk pemurnian keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, amin. Dan biarlah Tuhan memberikan hati yang baru kepada kita. Karena Yehezkiel 36 ayat 26 kan sudah berjanji buat kita semua. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru, amin, di dalam batinmu. Nah, saudara, kalau hati yang sudah dimurnikan Tuhan tuh gak mungkin keras hati. Dia pasti lembut dengan teguran Tuhan. Lalu yang kedua, hatinya tuh bersih dari kepahitan dan dendam. Gak gampang dendam. Gak, oh lu udah bikin gue gini loh ya. Wah, menyimpan segala kepahitan sehingga dari kepahitan itu datang sakit penyakit yang lain. Yang tadinya saudara cuma bergumul dengan satu penyakit, akhirnya datang merembet. Atau permasalahan yang lain. Karena saudara terus terbelenggu. Atau mengumpulkan sampah-sampah, terbelenggu dengan rasa sakit hati, dendam, pahit hati. Lalu yang ketiga, hatinya tulus melayani. Orang-orang yang deal sama pemurnian itu, maka hasilnya itu adalah motivasi yang murni waktu melayani. Entah itu saudara sebagai suami, istri, anak-anak, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pegawai, karyawan. Saudara mengerjakan sesuatu apapun, saudara gak punya embel-embel lain. Saudara pure, murni, hanya seperti untuk Tuhan. Orang yang hatinya murni itu gak cari yang tadi saya bilang, gak cari pujian manusia, gak cari jabatan, gak cari penyanjungan. Tetapi cuma satu aja, Tuhan, aku tuh cuma mau hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Aku datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Aku cuma mau Tuhan dapatkanlah hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu aja. Lalu yang terakhir, pasti karena proses saudara mau dimurnikan Tuhan. Hati saudara tuh tiap hari rindu sama Tuhan, kangen terus sama Tuhan, pengen terus ketemu Tuhan. Kayaknya yang lain tuh udah gak butuh lagi. Yang pengen tuh cuma Tuhan, 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 Tuhan. Gak ada yang lain Tuhan. Karena saudara tuh udah puas, udah kenyang banget. Udah dapat segalanya. Itu yang namanya segala kekayaan yang tersedia di surga. Saudara dapatkan itu gak bicara tentang hal yang materi, yang fisik yang kita bisa lihat dengan kasat mata. Itu bicara tentang kepenuhan hati atau kepuasan yang gak bisa dibayar sama apapun. Dan ini yang Tuhan mau munculkan loh dari hidup saudara dan saya. Sampai saudara dan saya tuh kayak megap-megap. Kayak ikan yang di dalam air terus dikeluarkan dari air terus megap-megap. Pengen Tuhan, Tuhan aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan, aku mau Tuhan. Aku gak mau yang lain Tuhan. Matius 5 ayat 8 sampaikan seperti ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka yang akan melihat Allah. Kalau saudara rela dimurnikan hatinya. Hati saudara suci, kedapatan suci di hadapan Tuhan. Saudara gampang banget ketemu Tuhan. Karena orang yang suci hatinya tuh
gampang dilihat sama Tuhan. Waktu orang lain menderita, kesusahan, kekurangan, pasti saudara dulu yang ditemuin sama Tuhan. Pasti saudara dulu yang Tuhan jumpai. Pasti saudara dulu yang Tuhan perhatikan. Karena saudara sudah menjaga kemurnian hati saudara, ketulusan hati saudara, dan kesucian hati saudara. Dan itulah yang saya dapatkan, bahwa hati yang murni itu ada hati yang haus, hati yang lapar akan kebenaran Tuhan, dan selalu ingin menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Dan malam hari ini kalau ada di antara saudara yang ada dalam tungku perapian itu, pesan saya satu, jangan coba-coba matikan api itu. Jangan coba-coba lari dari Tuhan, dari proses itu. Berserahlah kepada Tuhan yang sang pemurni dalam hidup kita itu. Izinkan apinya itu menyingkirkan apa yang kotor dalam hidup saudara dan saya. Tetap tekun, percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu sudah memberikan kehidupan yang penuh pengharapan. Tujuannya cuma satu. Ketika kita ketemu muka dengan Tuhan, Tuhan itu kasih puji-pujian buat saudara dan saya. Kasih kehormatan dan kemuliaan. Dan inilah pencapaian tertinggi saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya. Kami bersyukur buat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami berterima kasih buat pengajaran-Mu Tuhan. Kau datang begitu tegas, namun Kau Allah yang lembut, yang bisa kami percayai Tuhan. Kami berketetapan hati untuk tetap Tuhan. Mau berjalan di dalam janji firman-Mu, mau berjalan dalam kebenaran-Mu, mau berjalan dalam firman-Mu, apapun yang Tuhan tetapkan, apapun yang Tuhan sampaikan. Kami mau selalu Tuhan berketetapan untuk melakukan firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apa yang Kau sedang lakukan hari-hari ini bagi umat Tuhan dimanapun mereka berada. Sesungguhnya Tuhan sedang memurnikan mereka. Tuhan sedang memisahkan terak atau kotoran itu dari hidup mereka. Tetapi dalam keadaan Tuhan memproses kami, toh Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kau Bapa yang baik, Kau pegang kendali Tuhan hidup kami. Engkau ada Tuhan di dalam penderitaan kami, kesulitan kami, ketidakpastian kami, ketakutan kami. Dan malam hari ini, saudara saya mengajak saudara, beban apapun yang saudara miliki, yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, bahkan mungkin kegagalan-kegagalan, malam hari ini Tuhan mau sampaikan buat saudara, letakkan itu, berikan itu kepada Tuhan, lay down. Biar Tuhan yang berperkara buat saudara. Tuhan tidak akan menyakiti saudara. Tuhan tidak menghancurkan saudara. Tuhan tidak sedang menghancurkan masa depanmu. Tuhan tidak sedang menghancurkan keluargamu. Tuhan tidak sedang menghancurkan pelayananmu. Tuhan tidak sedang menghancurkan engkau. Tuhan hanya sedang memisahkan apa yang tidak baik itu dalam hidupmu. Sampai kau menjadi serupa dengan Tuhan. Bapak terima kasih buat malam hari ini. Jangan satupun di antara kami yang lari Tuhan di masa-masa pemurnian ini. Jangan satupun di antara kami yang coba-coba mematikan api di tungku itu Tuhan. Biar kami deal Tuhan dari setiap proses, dengan setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Aku berdoa Tuhan malam hari ini mungkin ada di antara jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan. Yang mengikuti mesbah doa malam hari ini. Ada di antara mereka yang sedang sakit. Tuhan kiranya anugerah Tuhan menolong, menopang, memberikan pengharapan Tuhan kepada mereka. Biarlah kebenaran firman malam hari ini, di mana mereka mendengarkan kebenaran, kuasa kebangkitan-Mu itu memberikan pengharapan Tuhan. Dan Engkau memberikannya kepada kami sungguh tidak bercela, tidak bercacat Tuhan. Dan itu abadi Tuhan. Dan itulah yang membuat kami terpelihara di dalam Tuhan. Tuhan beri kekuatan, kecakapan bagi anak-anak-Mu yang untuk menanggung segala perkara. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan penghiburan, berikan pengharapan. Mereka yang sedang berjuang Tuhan untuk keluarga mereka, untuk anak-anak mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk pelayanan mereka, untuk gereja mereka bahkan Tuhan. Tuhan beri kekuatan, berikan pengharapan kepada mereka. Bahwa kami aman di dalam Tuhan. Sekalipun kadang kami merasakan proses itu terlalu panas, terlalu berat dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami Tuhan mau deal dengan semua firman Tuhan malam hari ini. Silakan Tuhan kerjakan apa yang Kau pandang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Walaupun mesbah doa ini berakhir malam hari ini Tuhan.
Tapi biarlah Engkau terus berkata-kata kepada anak-anak-Mu. Kau terus ajar anak-anak-Mu. Kau terus pimpin anak-anak-Mu untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan, untuk menikmati pujian penyembahan, untuk menikmati mesbah doa malam hari ini, untuk menikmati kehadiran Tuhan, untuk menikmati pengajaran dari Tuhan. Kami berterima kasih. Kami mau akhiri Tuhan malam hari ini Tuhan, untuk menerima berkat-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penebusan penghiburan, kekuatan anugerah dan pengurapan dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupanmu dan keluargamu, menyertai usaha dan pekerjaanmu, sekolahmu, kuliahmu, masa depanmu, dan menyertai pelayananmu dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita diberkati malam hari ini, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.